Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 6 untuk membuat tugas video untuk memenuhi tugas pengantar manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Sukmawati. Saya Munda Adidah. Saya Ahmad Syazabilillah. Saya Ahmad Ifafahmi. Satu, sistem pengendalian manajerial yang sesuai dengan prinsip syariah dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut ini. Satu, sistem akuntansi syariah menggunakan prinsip akuntansi yang sesuai dengan syariah, seperti tidak melibatkan riba dan memperhatikan zakat. Laporan keuangan harus transparan dan akuntabel. Dua, pengendalian kualitas produk menjamin bahwa semua produk yang dihasilkan memenuhi standar halal dan baik. Ini mencakup pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan distribusi. Lalu yang ketiga ada manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti investasi di sektor yang tidak halal, contohnya seperti alkohol, perjudian, dan sebagainya. Yang keempat ada sistem pengawasan internal, mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan sesuai dengan nilai-nilai syariah, termasuk audit internal yang berkala. 5. Pelaporan sosial, menyusun laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip zakat dan sedekah. Partisipasi stakeholder, mengajak pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan termasuk karyawan dan komunitas untuk memastikan bahwa keputusan perusahaan mencerminkan nilai-nilai syariah. Teknik evaluasi kinerja dalam prinsip syariah bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, penilaian kinerja berbasis tujuan. Menetapkan tujuan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mengevaluasi pencapaian bersama. Yang kedua, umpan balik 360 derajat. Mengumpulkan masukan dari berbagai pihak sehingga setiap perspektif bisa didengar. Yang ketiga, audit syariah. Memastikan bahwa praktik dan kebijakan di organisasi sesuai dengan aturan syariah yang berlaku. Beberapa indikator utama yang bisa digunakan meliputi: yang pertama, kepatuhan syariah. Mengukur sejauh mana aktivitas organisasi mengikuti aturan syariah. Yang kedua, kinerja keuangan halal. Menilai profitabilitas sambil memastikan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Menghitung kontribusi organisasi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga nilai syariah. Yang keempat, kualitas produk dan layanan. Memastikan bahwa produk yang ditawarkan bebas dari unsur yang dilarang. Dan yang kelima adalah inovasi berkelanjutan. Menilai kemampuan organisasi untuk berinovasi tanpa keluar dari prinsip syariah. Materi selanjutnya mengenai teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori pengaruh kekuasaan. Teori pengaruh kekuasaan yang dikemukakan oleh French dan Raven pada tahun 1959 menekankan bahwa kepemimpinan berasal dari sumber kekuasaan dalam kelompok atau organisasi. Terdapat 3 sumber kekuasaan. Pertama, kekuasaan yang bersumber pada kedudukan yang meliputi kekuasaan formal, kendali atas sumber dan ganjaran, hukum, informasi, dan ekologi. Kedua, kekuasaan dari kepribadian yang berasal dari keahlian, persahabatan, dan karisma. Ketiga, kekuasaan politik yang mencakup kendali atas pembuatan keputusan koalisi dengan kelompok lain, partisipasi anggota, dan institusionalisasi. Tiap jenis kekuasaan ini memberikan pengaruh kepada pemimpin dalam mengendalikan dan memimpin kelompok atau organisasi secara efektif. Lalu selanjutnya ada teori bakat. Teori bakat yang juga dikenal sebagai teori sifat, karismatik, dan transformasi menekankan bahwa kepemimpinan berasal dari sifat khas dalam diri seorang pemimpin, seperti karisma. Teori ini beranggapan pemimpin dilahirkan bukan dibentuk. Karakteristik tertentu termasuk fisik dan kecerdasan dianggap penting untuk efektivitas kepemimpinan. Selain faktor bawaan, terdapat faktor anteseden, atribusi, dan konsekuensi yang mempengaruhi munculnya kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik dapat berpengaruh positif atau negatif, tergantung pada tujuan mereka. Sejarah mencatat
Contoh pemimpin yang mempengaruhi umat manusia baik dengan dampak positif seperti Gandhi atau negatif seperti Hitler. Lalu selanjutnya ada teori perilaku. Teori perilaku fokus pada perilaku pemimpin dalam konteks organisasi, menekankan peran pemimpin yang jelas. Ginsberg mengidentifikasi sebuah peran pemimpin termasuk sebagai pemimpin, penghubung, dan juru bicara. Page menambahkan 9 kewajiban manajer menyoroti variabilitas kemampuan individu dalam menjalankan peran-peran tersebut, baik dalam pengawasan, pengorganisasian, maupun pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada teori Friedman. Menurut teori ini, seorang pemimpin besar terlahir sebagai pemimpin yang memiliki berbagai ciri-ciri individu yang sangat berbeda dengan kebanyakan manusia lainnya. Ciri-ciri individu tersebut mencakup karisma, intelijensi, kebijaksanaan, dan dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membuat berbagai keputusan yang memberi dampak besar bagi sejarah manusia. Karisma sendiri menunjukkan kepribadian seseorang yang dicirikan oleh pesona pribadi, daya tarik yang disertai dengan kemampuan komunikasi interpersonal, dan persuasi yang luar biasa. Menurut Charles Lilly, pemimpin besar akan lahir saat dibutuhkan oleh situasi sehingga para pemimpin ini tidak bisa dibuat. Motivasi dalam organisasi bisnis syariah berfokus pada penciptaan sinergi antar tujuan bisnis dan prinsip-prinsip syariah, menghasilkan lingkungan kerja yang produktif, etis, dan berkelanjutan. Nilai-nilai etika dan moral, contoh, menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam semua transaksi bisnis. Karyawan yang berperan pada nilai-nilai ini merasa lebih termotivasi untuk berkontribusi secara positif. Kepuasan pelanggan, contoh, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sebagai bagian dari amanah. Ketika karyawan melihat bahwa usaha mereka membawa kepuasan dan keberkahan bagi pelanggan, mereka akan lebih termotivasi kontribusi terhadap masyarakat. Contoh, mengajak karyawan untuk terlibat dalam program CSR yang sesuai dengan prinsip syariah seperti zakat atau bantuan sosial. Rasa memiliki dan kontribusi terhadap masyarakat dapat meningkatkan motivasi. Pengembangan diri dan karir, contoh, menyediakan pelatihan dan pengembangan yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis tetapi juga pemahaman mendalam tentang prinsip syariah. Karyawan yang merasa berkembang akan lebih termotivasi. Lingkungan kerja yang harmonis, contoh, menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati dan mendukung, di mana karyawan merasa aman dan untuk menyampaikan ide dan pendapat. Lingkungan yang positif dapat meningkatkan semangat kerja. Reward dan pengakuan, contoh, memberikan penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan kinerja baik sesuai dengan prinsip syariah seperti kejujuran, inovasi, kepedulian sosial. Pengakuan ini dapat memotivasi karyawan untuk terus berprestasi. Kepemimpinan yang inspiratif, contoh, pemimpin yang menekankan prinsip syariah dan manajemen dan mengambil keputusan yang menguntungkan karyawan. Kepemimpinan yang baik menciptakan rasa percaya loyalitas. Dengan memanfaatkan motivasi ini, organisasi bisnis syariah dapat membangun budaya kerja yang produktif dan selaras dengan nilai-nilai syariah. Proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah bisa kita lakukan dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi masalah. Kita harus jelas tentang masalah yang dihadapi, apa yang perlu kita putuskan. Yang kedua, ada pengumpulan data. Selanjutnya, kumpulkan informasi yang relevan. Ini termasuk pandangan syariah yang bisa membantu kita memahami konteks masalah. Yang ketiga, ada analisis hukum syariah. Di sini kita perlu merujuk pada Al-Quran dan Hadis untuk menemukan petunjuk yang tepat serta melihat pendapat para ulama. Yang keempat, ada musyawarah. Ajak pihak-pihak terkait untuk berdiskusi. Musyawarah bisa memberikan sudut pandang baru dan memperkuat keputusan kita. Yang kelima, ada evaluasi opsi. Setelah itu, kita perlu menilai beberapa alternatif keputusan. Pastikan pilihan yang diambil adil dan bermanfaat. Yang keenam, ada pengambilan keputusan. Pilihlah opsi yang paling sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan situasi. Yang ketujuh, implementasi. Laksanakan keputusan yang telah diambil dengan penuh tanggung jawab dan tetap patuh pada prinsip syariah. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Penting untuk menilai hasil keputusan kita. Apakah sesuai harapan? Apa yang bisa diperbaiki ke depan? Dengan langkah-langkah ini, kita bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya baik secara praktis, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah.
Teknik yang sesuai dengan prinsip syariah adalah teknik yang menghindari riba, yakni bunga dan gahar, yakni ketidakpastian. Selain itu, teknik yang sesuai dengan prinsip syariah juga harus memastikan bahwa segala aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan norma Islam. Beberapa prinsip syariah dalam transaksi keuangan adalah asas persaudaraan, asas keadilan, asas kebermanfaatan, asas keseimbangan, dan asas universal. Beberapa prinsip syariah dalam perbankan adalah tidak bercampurnya sumber dana halal dengan sumber dana yang diharamkan. Prinsip ta'awun dan kemitraan, di mana bank dan nasabah adalah mitra. Tidak ada pemberian keuntungan yang bersifat riba. Beberapa akad yang terdapat dalam transaksi perbankan syariah adalah waidah, murabah, syarakah, mudrabah, salam, dan istidak, ijrah, dan mutaibah bin talmik. Tantangan manajemen risiko. 1. Kurangnya instrumen pengelolaan risiko adalah salah satu tantangan utama dalam manajemen risiko. Keterbatasan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah untuk mengelola risiko. Misalnya, instrumen derivatif yang umum digunakan dalam manajemen konvensional untuk melindungi nilai atau hedging tidak selalu sesuai dengan prinsip syariah. 2. Keterbatasan standar dan regulasi. Standar dan regulasi manajemen syariah yang berbeda-beda di berbagai negara dapat menimbulkan tantangan dalam mengelola risiko secara konsisten. Selain itu, kurangnya harmonisasi regulasi antara manajemen syariah dan konvensional dapat menghambat penerapan strategi manajemen risiko yang efektif. Lalu 3, ada risiko syariah dan reputasi. Tidak patuhan terhadap prinsip syariah dapat menyebabkan risiko reputasi yang serius bagi bank syariah. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan nasabah dan merugikan citra bank. 4. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan tentang manajemen risiko dalam konteks syariah dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan strategi yang efektif. Pelatihan dan edukasi bagi staf bank tentang prinsip-prinsip syariah dan risiko terkait sangat diperlukan. Material terakhir, dampak dari keputusan dalam prinsip syariah. Dampak dari keputusan dalam prinsip syariah dapat berupa yang pertama, keuntungan bagi nasabah. Nasabah bank syariah dapat terhindar dari risiko bunga yang menjadi riba. Yang kedua, keuntungan bagi bank. Bank dan nasabah dapat memperoleh keuntungan yang sah secara syariah Islam melalui nisbah atau bagi hasil. Yang ketiga, pengaruh terhadap keputusan nasabah. Literasi keuangan syariah dan syariah governance dapat berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Yang keempat, sanksi administrasi. Jika bank syariah melanggar prinsip syariah, maka bank tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, denda, penurunan tingkat kesehatan bank, dan pelanggaran. Yang kelima, risiko hukum. Risiko hukum yang dialami bank syariah dapat berupa pembiayaan bermasalah. Dan yang keenam adalah risiko lain. Bank syariah juga dapat mengalami risiko lain seperti risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi sesuai syariah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.